sini. Dan ini dunia baru. Tiba-tiba kita ketemu dunia baru. Kiai banyak yang pensiun. Karena apa? Ngajinya lewat Google, ngajinya lewat YouTube. Itu orang tidak perlu lagi datang ke kiai, cukup bawa lihat YouTube, bisa ngaji di atas WC sambil bisa, nggak usah marah. Dulu orang kemana-mana bawa Quran, sekarang Qurannya di sini ada. Jadi ini dunia baru. Bangsa kita ketemu, kita ini termasuk orang yang beruntung ketemu dengan dunia baru. Dunia baru dan terus bergerak. Nah, tapi juga banyak yang mundur karena gagal di dunia baru ini. Manusia hidup dengan perbankan, tiba-tiba ada yang mundur bank haram. Lah ya sudah, kalau yang mundur aja, tapi gak usah ngajak yang lain. Kalau kau katakan bank haram, lah terus gimana? Pergi hajinya gimana? Orang pergi haji pakai bank, kemana-mana pakai uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kalau mengharamkan bank ya jangan pakai uang. Sekarang uang udah nggak berlaku ini. Saya kemarin ke Cina, uang sudah nggak kepake. Dulu kalau pergi nggak punya uang sedih karena nggak bawa uang. Lama-lama nggak bawa uang nggak apa-apa, yang penting bawa ATM. Sekarang nggak bawa ATM nggak apa-apa, yang penting bawa handphone. Terus barcode itu beres. Sekarang nggak bawa handphone nggak apa-apa, yang penting bawa muka. Transaksi sekarang tinggal gitu aja sekarang. Loh, terus sampean masih membayangkan kembali ke uang emas, kembali ke uang emas ini yang syar'i. Emas itu 1 gramnya 1 juta. Kalau 1 gram dijadikan keping emas, paling gedenya sak kuku. Iya, kalau belinya 1 gram. Lah kalau beli ibu-ibu di pasar yang 1 iket kangkung 1000, lha iku nyuwile piye? Nyoman bayang. Loh, ini dunia percepatannya sudah luar biasa. Baca Quran utang bank, karena dulu percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Sekarang percetakan Quran berhenti karena ada Quran PDF. Ini dunia berubah kok. Pengacara sekarang konsultasi di sini ada ruang pengacara, bantuan hukum di sini. Coba, yang penting pokoknya sampean harus punya ini. Orang modern, orang punya anak cantik sekarang udah nggak gagah. Kalau dulu orang punya anak cantik gagah. Kalau ada orang apel dicegat di depan pintu, kamu anaknya siapa? Sekarang dicegat di depan pintu, anaknya video call. Oh, apa sampean? Dulu anak yang patuh adalah anak yang kalau disuruh langsung berdiri. Nak, belikan rokok, iya pak, berdiri. Sekarang anak suruh beli rokok, duduk aja. Kamu disuruh beli malah duduk. Online pak. Loh, ini dunia baru. Nah, kita ketemu dengan dunia yang seperti ini. Semua sudah bergerak. Semua sudah bergerak, seluruh bangsa bergerak. Semua apa? Menyongsong perubahan dunia. Nah, kita ini keseringannya masih mundur. Gitu lah. Kita masih mundur. Ada yang mundur ke Pancasila produk kafir. Ada yang masih mundur ke sistem nasab. Nah, ini kok orang kok mundur terus ini. Akhirnya karena kita yang mundur, yang lain maju. Yang lain sudah ke sana. Nah, ini perubahan. Kita alhamdulillah kita melewati fase itu. Nah, seluruh fase dan perubahan itu hari ini dunia yang lintas batas. Nggak ada batasnya sekarang dunia ini. Batas manusia sekarang tinggal 1. Apa? Manusia tetap dibatasi oleh negara. Itu cuma 1 itu. Jadi kita ke negara manapun pasti tetap ditanya pasportmu mana. Kita pergi haji, walaupun haji itu perintah Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Tapi kalau pemerintah Saudi nggak mengeluarkan visa kita nggak bisa pergi haji. Orang sehebat apapun kita berbahasa Inggris, kalau kita masuk ke Inggris kita masih dibatasi oleh batas
tori. Makanya orang Rohingya walaupun dia orang Bangladesh tapi ketika keluar dari Myanmar tetap dibatasi oleh batas negara. Lalu lintas barang masih dibatasi oleh negara. Nah yang ini kadang kita lupa bahwa seolah-olah ketika dunia pemikiran semuanya transnasional, seolah-olah kita bisa lepas dari kekuatan negara. Jangan lupa kita masih terikat oleh ketentuan negara. Dan negara itu dimanapun pasti tujuannya satu, melindungi, memakmurkan. Makanya setiap bangsa dan negara yang dipikirkan adalah bagaimana membangun kemakmuran umatnya, membangun kemakmuran rakyatnya. Hanya saja karena negara ini punya banyak orang, maka kemakmuran negara kepada rakyatnya harus diatur oleh undang-undang. Harus diatur oleh undang-undang. Tanpa undang-undang nggak bisa. Walaupun bikin jalan kecil harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu tidak mungkin dibuat kalau tidak ada parlemen, ada Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanpa itu nggak ada undang-undang. Nah, tanpa ini nggak ada undang-undang, tapi ini juga nggak ada kalau tidak ada partai politik. Makanya kalau dalam kaidah fikih kemaslahatan umat itu yang ditanggung oleh negara, kaidahnya adalah tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara tergantung kemaslahatannya. Kemaslahatan tidak mungkin tanpa undang-undang tak mungkin tanpa parlemen tak mundang kalau tanpa partai politik. Maka keberadaan partai politik di Indonesia adalah keberadaan untuk nyampe kepada undang-undang dan kemaslahatan. Ini dalam kaidah fikih disebut malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu sama dengan bikin rumah, mau bikin tingkat 2, tingkat 3 nggak apa-apa. Nggak wajib bikin rumah tingkat 3, nggak wajib bikin rumah tingkat 4. Tapi kalau sudah bikin rumah tingkat 4, yang wajib cuma satu, apa? Bikin tangga. Ini tangga toh. Nah itulah maka kemudian ada pemilu. Maka pemilu ini sungguhnya bagi masyarakat yang menggunakan sistem ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Ini kelaziman biasa-biasa saja. Makanya kalau ada pemilu berbeda-beda ya biasa-biasa aja. Ada pilpres ya biasa-biasa aja, wong itu kelanjutan pilkades. Kalau sama-sama calon pendukung wajar, siapa yang menang ya biasa. Tapi jangan lupa itu nggak ada gunanya kalau kita mati karena ribut. Itu apa? Makanya ya sudah, kalau waktunya pilpres ya pilpres, pesta demokrasi. Kalau di kampung namanya pilkades, ya seneng-seneng, syukur ada duitnya, ya syukur ada. Cuman namanya aja yang beda. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah, udah gitu aja, nggak usah ribet. Nah itu apakah itu money politik, suap? Enggak, uang itu uang bensin. Jadi semuanya lazim dan semua negara mengalami fase itu, semua terjadi. Itu untuk apa? Untuk mengatur bahwa kemudian keamanan sebuah negara ini adalah kelaziman. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu ada bahasa yang sederhana, watini wazaitun wa puri sinina wa hadzal baladil amin. Itu tegas. Watin demi buah tin, sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wazaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa puri sinin, sumpah Allah kepada Nabi Musa. Itu sumpah ulul azmi. Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara ini sumpah Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad harus mampu membentuk baladil amin, keamanan bangsa dan negara. Untuk apa? Melindungi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini harus dilindungi biar tetap baik. Perlindungan terbaik itu apa? Sebelum sumarodatna asfala safilin,
perlindungan terbaik adalah amanu wa amilus lihat agama. Nah, agama diurus kiai, manusia diurus ilmu kemanusiaan, kedokteran. Tapi manusia yang baik, agama yang baik akan hilang ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya jangan lupa ada polisi, ada TNI, ada proses pemilu. Ini untuk membentuk baladil amin. Timur Tengah manusianya baik, agamanya baik, tapi dua-duanya rusak karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya Indonesia ngotot, saya termasuk ngotot. Kamu anti tahlil nggak apa-apa, kamu saling olok-olokan, kamu takbirmu salah, kunutmu salah, nggak apa-apa, tapi kamu jangan olok-olok Pancasila, karena Pancasila ini landasan hidup bersama dalam konsep baladil amin, dalam konsep keamanan bangsa dan negara. Nah, makanya negara-negara yang lain maju karena apa? Keamanannya terjaga.